Apa tuh? Malaysia itu pinter banget cari duit. Wah. Saking kami banyak banget. Perempuan Malaysia itu sangat sopan dan santun, terutama nih kalau misalnya tentang agama ya, kalau misalnya mereka muslim. Cowok Malaysia itu kalau ngajak ngedate atau apa itu mereka bisa yang travel together gitu. Oh. Keren banget itu, sedangkan di Indonesia itu ngedate itu masih yang kayak ya biasa aja, kayak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Buat teman-teman yang mau belanja silahkan klik ya keranjang di sini. Teman-teman bisa klik di sebelah sini ataupun di sini. Ya, intinya kalau teman-teman mau belanja langsung aja tonton videonya Cak Mujib lalu cari barang-barangnya di situ. Insya Allah ada ya. Nah, jadi buat teman-teman semua langsung saja kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Jadi orang Indonesia ini iri kepada orang Malaysia. Dan ini apa ya? Biasa di Indonesia tapi tidak biasa di Malaysia. Sangat berbeda gitu guys ya. Jadi tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Waduh. Bentar nih. Apa nih yang kita harus belajar daripada abang-abang daripada Malaysia ini kan? Apakah beda gitu abang-abang Indonesia dan emas-emas yang ada? Salah ya? Ya, apa beda gitu ya guys ya, abang-abang Malaysia dan emas-emas yang ada di Indonesia nih? Apa ya? Ini nih harus bisa belajar ke pasar. Alah, kalau saya mah udah biasa ke pasar beli ikan lele, ikan keli ya kan. Terus beli ayam, beli bumbu-bumbu, udah biasa guys. Saya udah biasa guys ya, udah biasa. Udah 2025 kan harus tahu barang-barang pasar itu seperti apa. Oke, tahu. Pastinya ke pasar biar tahu juga bahwa harga makanan sekarang itu mahal. Betul. Komplain terus kalau istrinya minta duit ya. Yang kedua, aku melihat cowok-cowok Malaysia itu kalau ngajak ngedate atau apa itu mereka bisa yang travel together gitu. Oh. Keren banget itu, sedangkan di Indonesia itu ngedate itu masih yang kayak ya biasa aja, kayak ngomong. Iya, like that lah. Kita kan nge-mall, mau ngedate ongkosnya mahal ya kan kalau travel bareng gitu kan. Tapi ya oke lah, kita belum ke situ. Rencana ada, tapi budget itu ya. Budget, Mbak. Itu, Mbak. Tapi kan seru juga ya kalau bisa travel sama-sama. Cita-cita sih. Paspornya juga paspor yang kuat ya. Jadi iya sih. travel kesana kesini. Nah, jadi cowok-cowok Indonesia boleh ditiru tuh. Mungkin next ngajak pacarnya atau istrinya buat traveling dengan cara yang lebih adventure. Wow. Apa tuh? Please banget, tolong lihat cara cowok Malaysia gimana mereka itu nggak selalu berjabat tangan. Wah, iya guys, ini beda nih. Saya juga nggak berjabat tangan dengan selain istri saya dan ibu saya. Ya, maksudnya saya menjaga itu karena memang ajaran di dalam agama dan juga dididik saya itu oleh orang tua saya seperti itu guys ya. Tidak istilahnya sembarangan kita bersalaman selain mahram kita gitu ya. Yang ada hubungan keluarga itu ya, kalau di atas sepupu dan lain sebagainya ya beda lagi, itu tidak boleh kan. Nah, tapi kalau udah nenek-nenek itu kan beda lagi, di situ konsepnya tuh beda guys. Yang dimaksud itu kalau saya apa ya? Ya lawan jenis itu, lawan jenis saya memang bukan mahram ya enggak lah gitu. Terutama kalian muslim. Iya sih. Mereka kalau foto itu selalu ada gapnya antara si cowok dan si cewek kalau bukan muhrim. Iya betul. Please normalisasi sebagai cowok muslim untuk bener banget sih itu, bener. Dengan yang bukan muhrim, perempuan dengan udah biasa di Indonesia kayak gini guys. Please normalize.
Iya, jadi di Indonesia itu kalau foto kayak nggak ada space gitu untuk pisah jarak gitu, bahkan deket banget gitu kan. Itu secara umum di sini gitu loh guys ya. Sedangkan di Malaysia cowok-cowoknya tuh nggak gitu gitu. Keren kan, menjaga harga diri gitu, keren. Titik terendah laki Indo adalah menyukai cewek Malaysia. Kok bisa bang? Kok bisa ya? Titik terendahnya di situ. Where guys from? You speak Malaysian? Aha, Of course. How do you say how are you? of course. That's Indonesian. Oh, in Similar. Indonesia, apa kabar? And Malaysia is? Do you say hello, Sarah? Hi. How do you say I love you in Indonesian? Oh, no, sorry. How do you say I love you in Malaysia? Saya awak. Saya sayang awak. I'm from Japan. Konnichiwa. Nihongo dekiru? What? Gila. Bisa mereka bahasa Jepang tuh mereka bisa gila. Aishiteru. Asitro. Aisiteru. Waduh. Talking here now, I know. All Malaysian people be like, oh. Bilang. Alright, thank you. Apa kabar? Oke, itu titik terendahnya cowok ketika suka dengan cewek Malaysia. Gila sih guys, emang beda sih ya. Mungkin ya di sana itu karena cewek-ceweknya itu kelihatan smart gitu kan, karena mereka bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Jepang, banyak bahasa yang mereka ketahui, dan juga mereka itu rata-rata berilmu gitu. Itu bedanya mungkin ya. I don't know. Itu beda katanya. Hai. Karena kemarin udah rame banget tentang konten kelebihan cowok Malaysia sampai dapat 120 Oke. ribu viewer. Nah sekarang biar adil, aku akan bahas tentang kelebihan perempuan Malaysia. Waduh, Nah buat kalian nih yang lagi apa tuh? Malaysia kah, atau mungkin udah bertunang lagi menunggu Perkawinan. atau mungkin memang sudah berkawin dengan orang Malaysia dan sudah tinggal di Malaysia, Oke. boleh cek ini bener apa enggak. Yang pertama, perempuan Wow. Malaysia itu pertama udah pasti sangat independen. Oh. Mereka itu nggak perlu selalu Udah mandiri ya. minta tolong semuanya, minta tolong suami, karena mereka bisa semua. Mereka itu dari muda sudah diajarin untuk bisa cari uang sendiri, bisa buat kerja Gila sendiri, sih. dan bahkan mereka itu walaupun mereka punya anak banyak, tapi mereka tetap bisa kerja, mereka tetap bisa Wow. mereka tetap bisa masak. Gila. Se-independen itu. Banyak komplain kalau misalnya dibandingkan sama cewek Indonesia yang tinggalnya di Indonesia, yang kita selalu dimanjain sama ada laundry yang murah, ada Iya. makanan yang murah, ada semuanya pokoknya murah deh kalau di Indonesia. Nah kalau cewek Malaysia itu karena di sini emang semuanya ya agak mahal ya kalau dibanding di compare di currency Indonesia. Jadi mereka itu kayak semuanya udah biasa melakukan sendiri. Jadi mereka itu nggak banyak komplain ke suami. Ya kalau mereka bisa lakukan sendiri, kenapa harus komplain gitu loh? Wow. Kalau mereka bisa buat sendiri, kenapa mereka harus ngomel, harus minta tolong gitu ke suami. Jadi kalian kalau punya istri orang Malaysia, udah pasti mereka tuh orangnya chill banget deh. Oh, oke. Menarik. Perempuan Malaysia, walaupun mereka tuh sudah menikah, Aha. kawin sama suami, itu mereka tetap dan selalu memprioritaskan suami. Aku agak Oh. kaget sih. Karena biasanya kayak di Indonesia itu kita lebih memprioritaskan oke, mungkin anak dulu atau orang tua kita dulu, tapi kayak di Malaysia ini benar-benar sesuai dengan agama Islam gitu ya. Jadi harus Oke. suami dulu gitu. Mereka Nah, di situ menjadi tanda bahwasannya cewek-cewek Malaysia itu memang dididiknya itu seperti itu, sesuai dengan apa yang istilahnya dasar-dasar Islam ya, ilmu-ilmu dasar Islam, sehingga mereka memang tetap mengutamakan suami daripada hal lainnya gitu guys ya. Keren ya. prioritasin suami dulu baru yang lain-lainnya, walaupun mereka tuh independen, walaupun mereka punya uang sendiri, tapi mereka tetap gitu loh hormat banget sama suami. Wah keren deh. Ya, dasar agama sih, keren. Lanjut nih, nah perempuan Malaysia ini yang aku
aku suka banget mereka itu gaya fashionnya. Oke. Fashionnya mereka itu sangat classy ya. Mereka tuh gak ada tuh yang gaya-gayanya tuh yang kayak yang warna sini itu kan mereka classy banget. Mereka suka pakai baju yang plain, yang gak banyak terlalu gambar, tapi dia tuh keren aja gitu kayak. Makanya kan tudung Malaysia itu sekarang viral banget di Indonesia karena kita suka melihat tudung Malaysia, melihat jilbab Malaysia itu suka banget karena kelihatan anggun, klasik. Wow. Next, perempuan Malaysia sudah pasti apa? Sudah pasti educated. Jadi kalau kamu cari istri, dan menurut penelitian nih 92% otak anak itu dipengaruhi oleh ibunya. Cocok banget deh mau cari istri orang Malaysia karena udah pasti orangnya educated dan pinter banget, dan juga mereka kalau punya anak udah pasti parentingnya canggih. Beda ya guys, pendidikan ya memang beda ya. Perempuan Malaysia itu sangat sopan dan santun, terutama nih kalau misalnya tentang agama ya. Kalau misalnya mereka Muslim, itu mereka sangat menjaga batasan, mereka menjaga biasanya pakaiannya ini lebih sopan. Karena di sini pergi kerja aja itu pakai baju kurung gitu, kebanyakan pakai baju kurung. Jadi ya apa ya, kayak sopan, cantik. Ya, menjaga martabat. Suka heran di Malaysia kenapa kalau perempuan Melayu itu kelihatannya rapi. Masa iya? Maksudnya gimana tuh? Ya mungkin itu ya guys ya, karena pakai baju kurung, nggak neko-neko gitu ya. Jadi bahas lagi apa yang harus dipelajari sama perempuan Indonesia dari perempuan Malaysia. Oke. Memang ini hanya ambil positifnya aja. Oke. Jangan tersinggung, tolong jangan. Menarik. Oke. Yang pertama, nah ini perempuan Malaysia semua, bukan semua ya, tapi kayak mostly rata-rata tuh semua ada lesson kereta dan pandai drive. Wow. Waktu pertama datang ke Malaysia mereka terkejut karena kayak aku nih kelihatan modern kayak tapi kok tidak bisa nyetir. Aku bilang karena nggak semua di sini punya mobil. Jadi nggak semua Bener. punya mobil, makanya nggak semua orang bisa drive. Ketika aku pindah ke Malaysia, akhirnya aku paham kenapa di Malaysia itu mobil bisa drive itu sangat penting. Karena di Indonesia nggak ada Gojek dan nggak ada angkot guys, jadi enak, lebih mudah. Iya benar-benar. Bisa drive dan bawa mobil sendiri kemana-mana. Yang kedua, perempuan Malaysia itu fashionnya sangat classy. Mereka kalau pakai baju ya mereka itu nggak yang ribet, banyak warna-warni, mungkin segala macam. Tapi mereka tuh benar-benar simple, cantik, classy. Pokoknya dia tuh enak aja, nggak ngebosenin, kan mahal penampilannya. Pokoknya kalau kalian anggun lah. Girlfriend atau istri orang Indonesia istilahnya kalau dibawa kemana-mana tuh kayak kelihatan anggun aja. Aduh, cucuk meong. Ketiga, apa tuh? Malaysia itu pinter banget cari duit. Wah. Side income-nya banyak banget. Mau orang yang bekerja atau ibu rumah tangga yang cuma jaga anak di rumah, bukan cuma ya itu berat banget, itu pekerjaan yang sangat berat. Iya benar. Tapi mereka tetap punya side income, punya bisa bisnis. Gitu ya? Wow. Pokoknya keren banget. Di LRT lah aku mengetahui mana cewek Indo dan cewek Malaysia. Mana bang? Bang, mana bang? Nggak ada bang. Hal yang perempuan Indonesia harus belajar dari perempuan Malaysia. Apalagi nih? Yang pertama, please belajar cara pakai hijab yang rapi. Oh yeah. Iya ya, nggak ada nih di Malaysia kayak gini, kayaknya jilbab kayak mbaknya ini kan, lebih rapi, lebih enak itu dilihat ya. 10 tahun tinggal di Malaysia, aku tuh kalau pakai hijab gitu-gitu doang. Aku masih berantakan. Tapi kayak orang Malaysia, perempuan Malaysia itu mereka kalau pakai tudung harus super rapih, bener-bener disetrika, dan habis disetrika itu bener-bener nggak boleh diganggu gugat. Oke. Banget dari cerita. Pokoknya kalau udah yang namanya tudung udah di iron, udah di setrika, itu nggak boleh banget dikenai siapa-siapa atau perempuan Malaysia bisa ngamuk. Waduh. Yang kedua, please be independent, so kita nggak akan ngejar-ngejar cowok. Perempuan
Malaysia itu ya, karena dia independen, dianya semua bisa sendiri, dari muda udah bisa sendiri, jadi mereka itu kayak naikin levelnya gitu. Dan kalau dari cowok itu mereka nggak mau kayak low standard dan ngapain gitu ngejar-ngejar cowok low effort, ya nggak sih? Jadi kentut cewek Indonesia yang suka bikin cowok belajar sama perempuan untuk jadi belajar guys, kalian naikin value kalian, jadi nggak suka bucin-bucin, iya, ngejar cowok lagi. nggak bucin. Yang ketiga nih, perempuan Malaysia itu nggak banyak komplain. Please stop complaining, karena kita di Indonesia tuh sering banget komplain, dikit komplain. Aduh, belajar sama perempuan Malaysia deh. Mereka tuh karena mereka itu tadi ya independen, bisa sendiri, dan mereka educated, jadi ya mereka tuh banyak komplain gitu. Yang bisa mereka lakuin sendiri ya dilakuin aja sendiri, ngapain sih harus komplain? Iya sih. Mewakili orang Indonesia yang Terheran-heran. Pakai kerudung itu selalu rapi, gak ada lecetnya, benar perfect nih. First, you kena ada airnya, ada waktu. Oh, setrika uap. Dan you harus cari shawl yang cotton Georgette. Iya ya, kelihatan rapi gitu di wajahnya, itu kayak peketiplek gitu loh guys ya. Dan yang paling penting kena pakai scarf tau. Scarf dia yang tak slip, yang tak licin. Anak tudung. Ya, dalam yang tak licin. So kalau tak licin, you punya tudung akan rapi. Yang pertama, Iya kan, beda banget guys ya. Coba kita lihat di sini ya kan. Ini rapi gitu, enak dilihat. Ini masih ada gelembung-gelembung tapi udah cantik sih. mau setrika harus saya pakai kerudungnya. Terus yang kedua tadi pilih shawl. Kalau brand Malaysia punya tuh emang beda. Ya, I think sebab I've been in Jakarta before dan lihat materialisnya itu emang beda banget sama yang di Malaysia. Oke. Kerudungnya harus dari Malaysia, sama pakai inner. Yes, inner yang tidak licin. Wah, itu kelebihannya ya. Tips dari cewek asal Jadi ini aku lagi di Kuala Lumpur, dan fakta yang aku temukan adalah di sini kan banyak juga ya pas di imigrasi orang Indonesia, karena aku lihat paspornya itu warna hijau dan emang ada lembaga Garudanya. Dan di antara orang-orang Indonesia dan orang-orang Malaysia, terutama yang perempuan yang pakai hijab, entah kenapa, walaupun aku gak tahu model hijab, tapi aku tuh bisa membedakan orang Indonesia dan Malaysia gitu. Oke. Itu kenapa ya? Maksudnya bukannya hijab itu juga sama semuanya modelnya? Iya gak sih? Tapi kenapa ketika aku lihat orang Malaysia nih, walaupun aku gak tahu dia itu orang Malaysia, aku bisa nebak kayak ini orang Malaysia nih, padahal dia sama-sama pakai hijab gitu. Alright ya, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Bikin iri juga sih guys ya. Orang Indonesia mengalu-alukan cowok Malaysia, dan juga banyak kelebihan daripada cewek yang ada di Malaysia guys. Kita tuh kayak apa ya, kebiasaan kita tuh berbeda dengan kebiasaan orang-orang di Malaysia sana. Makanya mbaknya tadi iri gitu kan. Ya itulah istilahnya gitu kan. Jadi fakta mengejutkan itu bikin kita istilahnya tahu gitu kan. Cowok Malaysia itu suka ke pasar, cowok Malaysia itu apa ya, kalau ngedate tuh ngajaknya travel dan lain sebagainya, like that lah ya kan. Jadi kayak di film-film ya. Sedangkan kalau di Indonesia yang ngedate kita cuman ke mall makan udah selesai gitu loh guys. Beda romantisnya, dan juga bedanya tadi adalah cewek Malaysia itu lebih cerdas ataupun lebih educated daripada cewek kita, katanya gitu guys. Aduh, ya gitulah guys ya. Semoga bermanfaat ya buat kita semua ini ya guys ya. Dan juga istilahnya menambah wawasan dan pengetahuan kita gitu ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.